Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo. I am very happy to meet you all here, dear devotees of Gauranga Mahaprabhu. Sriman Mahaprabhu came here 500 years ago to teach us how to surrender unto Krishna. Saya sangat senang sekali berada di sini bertemu dengan penyembah-penyembah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu telah turun ke dunia ini 500 tahun yang lalu untuk memberikan pergaulan dan pelajaran kepada kita bagaimana kita menyerahkan diri kepada Krishna. Sriman Mahaprabhu is not different from Krishna. He is Krishna himself. Krishna came 5,000 years ago to this material world in his own Swarup, and he manifested his Kurukshetra Leela at the last part of his pastimes in this material world. Sri Krishna tidak berbeda dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri. Dan Sri Krishna sendiri turun ke dunia ini 5.000 tahun yang lalu untuk melaksanakan Kurukshetra Lila pada bagian terakhir dari kegiatan beliau di dunia material ini. In the battlefield of Kurukshetra, Krishna gave his most confidential instruction to the whole mankind through Arjuna. Di medan perang Kurukshetra, Sri Krishna memberikan perintah beliau yang paling rahasia kepada seluruh umat manusia di dunia ini melalui Arjuna. His most confidential instruction is Manmana bhava mad bhakta madjadi mang namaskur mangavesyasi satyamti pratijani priyasi sarva dharmana paritejya mamekam saranam braja antang sarapapebhyo mukhisyami masucha. That means Krishna says, his most confident instruction, think of me. Constantly, every moment, every time, you think of me. Keep me in your mind. Don't forget me. Madhbhakta, become my bhakta, become my devotee, become my servant. Madhjaji, worship me. Mang namaskaro, pay obeisances to me, then you'll come to me. There is no doubt. Arjuna, you are my dear devotee, Priyasi. Therefore, I told you this most confidential instruction. Perintah Sri Krishna yang paling rahasia adalah Man mana bawa bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaisa chamte pratijani priyosime. Sarva dharmam paritraja mam ekam saranam braja ahang twang sarva papiryo moksai sami masucaha. Kepada Arjuna, Sri Krishna menyatakan, selalu berpikir kepadaku, setiap saat, jangan pernah lupa kepadaku. Kemudian beliau menyarankan, menjadi penyembahku, menjadi bhakta, menjadi pelayan dariku. Dan kemudian menyerahkan diri kepadaku. Dan selalu berpikir kepadaku dan bersujud kepadaku. Dengan demikian, karena engkau adalah penyembahku yang paling aku cintai, kamu akan sampai kepadaku. Sarvadharmana paritejya mamekam saranam brajaham tvang sarvapebhyo mukhisyami masucha. Giving up all varieties of religion, just surrender unto me, that is surrender unto Krishna. That is the last thing he said, most conclusive instruction he gave, to surrender unto the lotus feet of Krishna. If someone thinks that thereby, if by giving up all varieties of religion, if someone may think that he may commit some sinful activity, some sinful reactions may come, Krishna gives assurance that Aham tang sarvapebhyo mukhisyami masucha. Don't fear. If you think there will be some sinful reactions, I will destroy that sinful reactions. Don't fear.
That means one should take shelter of the lotus feet of Krishna fearlessly, without fear. Dan dari sloka yang terakhir dikutip, Sri Krishna menjelaskan, tinggalkan segala kewajiban dan hanya menyerahkan diri kepadaku. Mungkin orang berpikir kalau meninggalkan dharma, mungkin akan ada reaksi-reaksi dari kegiatan meninggalkan dharma itu. Tetapi Sri Krishna menjamin, jangan takut, kamu akan saya bebaskan dari segala reaksi dosa. Itu berarti bahwa seorang harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Krishna dan bebas sepenuhnya dari rasa takut. Because Krishna is the only protector. Krishna is our protector. Krishna is our maintainer. Krishna is a Rakshakar Palakarma. All devotees, those who are completely surrendered souls, those who are their devotees of the Lord, they think so, and that's a fact. Krishna is my maintainer, Krishna is my protector. Nobody else than Krishna is the protector. And Krishna protects. One who takes shelter of his lotus feet, Krishna protects his devotee. That he has said in Bhagavad Gita, Kaunteya pratijani nami bhakta pranasyati. O Kaunteya, O son of Kunti, O Arjuna, you should go out and proclaim this thing by beating drums. That my bhakta, my devotee, who has taken shelter of me, will never perish. I'll protect him. Selanjutnya, Sri Krishna menyatakan, bagi mereka atau para penyembah yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada Sri Krishna akan menjadi satu-satunya pelindung dan hanya pelindung bagi para penyembah. Karena itu penyembah tidak perlu takut. Dan Sri Krishna sendiri menyatakan di dalam Bhagavad Gita, wahai Kaunteya, putra Kunti, nyatakanlah dengan berani dan dengan memukul genderang seluruh dunia bahwa mereka yang menyerahkan diri kepadaku, dia sepenuhnya berada di bawah perlindunganku dan mereka itu tidak akan pernah hancur atau binasa. Krishna is the protector, Krishna is the maintainer. Krishna adalah pelindung dan Krishna adalah pemelihara sekaligus bagi para penyembah. So that is Bhakti Yoga. This is known as Bhakti Yoga. To take complete shelter at lotus feet of Krishna. Then Krishna will take care of you. He will maintain you, he will protect you. Dan inilah yang disebut dengan Bhakti Yoga. Yaitu menyerahkan diri kepada Krishna. Sri Krishna akan melindungi kita dan akan memelihara kita. So that Krishna came 500 years ago as Sri Chaitanya Mahaprabhu as a bhakta, not as Bhagavan. As a bhakta, assuming bhakta bhava, the mood of a devotee, came to teach us how to surrender, how to cultivate bhakti. Dan 500 tahun yang lalu, Sri Krishna sendiri turun di sini sebagai Sri Chaitanya, sebagai bhakta, sebagai penyembah Sri Krishna. Dan beliau turun sebagai penyembah untuk memberikan pelajaran kepada kita bagaimana caranya kita menyerahkan diri di dalam bhakti. So Mahaprabhu came, he also told me, he has told us that to take shelter of the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because this name of Krishna is not different from Krishna. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kita agar kita menyerahkan diri ataupun berlindung sepenuhnya kepada nama suci. Karena nama suci, Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. That's Mahaprabhu said. Krishna says, Manmana Bhava Madbhakta Madhaji Magnamasku. Think of me. Constantly think of me. Don't forget me. Mahaprabhu said the same thing. Aharnisa. Bola Chinta Krishna, Bola Hubodoni. Day and night, 24 hours. You think of Krishna and utter his name. Sri Krishna mengajarkan, selalu berpikir kepadaku dan jangan pernah lupa kepadaku. Kemudian Sri Chaitanya mengajarkan yang sama. Sepanjang hari, 24 jam,
selalu berlindung dan berpikir terhadap nama suci. Jangan pernah lepas, jangan pernah lupa pada nama suci. কি শয়নে কি ভোজনে কি বা জাগরণে অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলো বদনে that Mahaprabhu said. In all state of life, all condition of life, working condition, sleeping condition, dreaming condition, while you are taking food, that condition also you think of Krishna, the utter name of Krishna, day and night, 24 hours. Don't forget Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan 24 jam sepenuhnya dalam keadaan hidup manapun, dalam kegiatan hidup manapun, apakah dalam keadaan bekerja, makan, tidur, ataupun dalam keadaan apapun juga, selalu berpikir kepada Krishna. Jangan pernah lupa pada Krishna. যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর মহাপুরুষ if you really love me then you should love my words, my instruction. So I say to you that if you love me then don't utter any name but Krishna. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menegaskan, kalau kamu semua betul-betul mencintai diriku, kamu harus mengikuti apa yang aku katakan. Karena itu, sekarang aku mengatakan, jangan pernah lupa pada Krishna dan selalu berpikir kepada Krishna. Dan ucapkan selalu nama Krishna. Itu saja perintahku. So this same instruction, and one thing is, Mahaprabhu said, take shelter of the holy name of the Lord. Krishna says, take shelter of me. Mahaprabhu said, take shelter of the holy name of the Lord. Because the name of Krishna is not different from Krishna. Especially in Kali Yuga, Nama Rupe Krishna avatar. In Kali Yuga there is no incarnation of the Lord. It is a name incarnation. Hanya satu perbedaan antara ajaran Sri Krishna dengan Sri Chaitanya. Kalau Sri Krishna memerintahkan selalu berpikir kepadaku, berlindung kepadaku. Tetapi Sri Chaitanya mengatakan selalu berlindung kepada nama suci Krishna. Karena pada zaman Kali Yuga, Sri Krishna turun berawatara dalam bentuk nama suci. Tidak ada awatara yang lain dalam zaman Kali Yuga ini, kecuali nama suci. Karena itu, nama suci tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. And that is the verdict of all Shastra, Shastric injection. It's not concocted theory. Kali Yuge Nama Rupe Krishna Avataro. Kali Yuge Nama Rupe Krishna Avataro. নাম হইতে হয়ে সর্ব জগত নিস্তার নাম হইতে হয়ে সর্ব জগত নিস্তার নাম বিনা কলি কালে নাই আরো ধর্ম নাম বিনা কলি কালে নাই আরো ধর্ম সর্বমন্ত্র সারনাম এই শাস্ত্র মর্ম সর্বমন্ত্র সারনাম এই শাস্ত্র মর্ম শাস্ত্র মর্ম all Vedic literature say this. The essence of all Vedic literature, Vedic teaching is the holy name of the Lord. And Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And in the Kali Yuga there is only this name incarnation of the Lord, no other incarnation there in Kali Yuga. At the end of Kali Yuga, Kalki will come. Kali Yuga is just beginning, is not end. So no other incarnation. And this holy name will deliver whole world. Dinyatakan bahwa semua intisari semua sastra menjelaskan bahwa pada zaman Kali Yuga ini hanya satu yang penting, yaitu nama suci Krishna.
Karena tidak ada awatara yang lain pada zaman Kali Yuga ini kecuali nama suci. Dan pada akhir dari Kali Yuga ini, Kalki akan turun ke dunia ini sebagai awatara. Tetapi pada saat ini, Kali Yuga baru saja mulai. Dan nama suci Krishna akan membebaskan seluruh dunia. So, we should follow these instructions. Very strictly follow these instructions of Mahaprabhu. That is all good for us. To take complete shelter of the holy name. Then you'll get all auspiciousness. You'll get Krishna. Holy name, this name of Krishna is not different from Krishna. So, if you can chant this pure name of Krishna, then you'll get Krishna. Then your life will be successful and perfect. Nah, karena itu kita harus mengikuti perintah Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu sepenuhnya berlindung kepada nama suci Krishna. Kalau kamu semua mengikuti perintah ini dan mengucapkan nama suci Sri Krishna dengan baik, dengan murni, kamu akan mendapatkan Krishna. Karena Krishna tidak berbeda dengan nama suci. Kalau kamu sudah mengucapkan nama suci dengan murni, mendapatkan Krishna, seluruh hidupmu akan sukses. Tidak ada keraguan-raguan untuk hal itu. But one thing is there most important, that আশ্রয় ভোজে তাতে কৃষ্ণ নাহি তেজে আর সব মরে ও কারণ Vaishnava Acharya says this thing. One should take shelter of a Nama Tattvavid Guru, a dear devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, bona fide Guru, then do bhajan under his guidance. Taking shelter of the Guru and who does bhajan, Krishna never leaves him. Tapi satu syarat yang maha penting di sini ialah bahwa ini para Acarya Vaishnava menegaskan, kalau seseorang ingin mengucapkan nama suci, ingin berlindung pada nama suci, dia harus berlindung kepada guru kerohanian. Dia harus berlindung di bawah perintah guru kerohanian. Karena guru kerohanian akan mengajarkan dan membimbing mereka untuk sepenuhnya berlindung kepada nama suci. Those who have not taken shelter of Guru and thinking that they are doing bhajan or rendering some service to Krishna, Krishna never accepts it. Dijelaskan bahwa mereka yang tidak menyerahkan diri kepada guru, yang menganggap bahwa dia bisa bhajan ataupun melakukan pelayanan bakti kepada Krishna tanpa melalui guru, pelayanan yang dia lakukan tidak akan pernah diperhatikan oleh Sri Krishna. This is the principle to take shelter of. You don't know how to take shelter of Krishna or holy name, your conditioned soul. So, bona fide Guru, dear devotee, Gaura Priyajana, dear devotee of Gauranga Mahaprabhu, he has come here out of causeless mercy, anagrahaya charanti bhavyani bhutani janardanasya. Out of mercy they have come down, so dear devotees of Krishna have come down here in material world to teach you these things, to impart you this Gyan, Tattva Gyan, because their heart bleeds to see the suffering of the conditioned soul. They have no other business here. Bagi orang yang berpikir bahwa dia bisa menyerahkan diri kepada Krishna tanpa melalui guru, itu adalah tidak mungkin. Karena satu-satunya cara bagaimana kita menyerahkan diri kepada Krishna hanya melalui bimbingan seorang guru kerohanian. Guru kerohanian adalah penyembah yang sangat dicintai oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau turun ke dunia ini, ke dunia material ini, tidak ada usaha atau bisnis yang lain, pekerjaan yang lain, kecuali untuk menyelamatkan dan melihat roh-roh yang terikat di sini. Kita semuanya adalah roh yang terikat. Tidak mungkin kita bisa langsung menyerahkan diri kepada Krishna. Karena itu atas karunia guru yang hatinya penuh dengan cinta kasih akan membantu roh-roh yang terikat untuk menyerahkan diri kepada Krishna melalui ajaran dan perintah-perintah beliau. Of course, the holy name of the Lord is very powerful, it's transcendental. In whatever way one may chant, it gets some effect. As for example, someone chants offensive names with offense, aparad yukta, still he gets some benefit. What benefit he gets?
नाम चिंतामणि कृष्ण अनादि चिन्मय जय कृष्ण সেই নাম একতত্ব হয় তার নাম চিন্তামণি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর says Krishna নাম is চিন্তামণি whatever desire you cherish the name will give you Krishna নাম চিন্তামণি janadi chinmaya is without beginning it's beginningless like Krishna anadi naam is anadi chinmaya is transcendent. There's no difference between name of Krishna and Krishna himself. So those who are conditioned souls, not taken shelter of Guru, still chanting Hare Krishna, they have some material desires. And name fulfills the desires. Ya, tentu saja nama suci karena sangat kuat sekali. Kalau seseorang mengucapkan nama suci tanpa melalui perintah guru ataupun berlindung kepada guru, karena nama suci itu sangat kuat sekali dan tidak berbeda dengan Sri Krishna, dia akan memperoleh keuntungan ataupun karunia dari nama suci itu. Karena dia tidak ada bimbingan dari guru, dia penuh dengan keinginan-keinginan material, maka dia akan memperoleh keuntungan-keuntungan material dari mengucapkan nama suci itu. So, in offensive stage, that means stands with offenses. He gets dharma, artha, kama. Kama means the material desires. The name fulfills the material desires. Some money, economic development may also. So-called dharma may will get something. This much he can get. But if someone accepts Guru and Guru teaches the offenses, thus Namapara, 10 offenses, they are chanting holy name. And Guru instructs, don't commit any Namapara. Chant offenseless. Dalam melakukan japa ataupun mengucapkan nama suci dengan kesalahan, dia akan memperoleh 3 hal, yaitu dharma, artha, dan kama. Kama artinya keinginan material. Dharma artinya kemajuan dalam bidang keagamaan. Tapi atas bimbingan guru kerohanian, guru akan membimbing mereka jangan mengucapkan nama suci dengan kesalahan ataupun menghindari 10 jenis kesalahan. Dengan demikian, kalau dia mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, dia akan mencapai hal yang lebih tinggi dari dharma, artha, kama. Tapi dalam tingkat kesalahan, mereka hanya memperoleh dharma, artha, kama, tidak lebih dari itu. But those accept Guru and understands what are the offenses are, they're conscious of offenses and are not committing any more offenses, rather trying to eradicate the offenses one after another, but not completely free from the offenses. This is intermediary stage known as Namabhasa stage. Dan mereka yang menyerahkan diri kepada guru, secara berangsur-angsur dia akan berusaha satu demi satu menghindarkan diri dari 10 jenis kesalahan itu, yang disebut dengan tingkat nama abasa. So one who attains this Namabhasa state, he gets liberation, moksha. Dan seorang yang mencapai tingkat nama abasa, yang mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, dia akan mencapai pembebasan. You understand? Up to this. But our aim is to chant pure name. That is non-different from Krishna. Pure name is not different from. That means to get Krishna. That's the purpose of our aim of our human birth. Pure name. That is Krishna. Krishna Purna Brahma. It's complete. But Brahma. Supreme Brahman. Complete Brahman. That is Purna Brahma. Attaining or getting that one will never feel any deficit. That's Purna Brahma. Ya, setelah nama abasa, kalau seseorang terus berusaha berjapa dengan tanpa kesalahan, dia akan mencapai tingkat nama suci, nama yang murni. Nah, pada tingkat pengucapan nama suci yang murni ini, dia sudah mencapai pada Krishna. Dia sudah bersama Krishna. Karena Krishna adalah Purna Brahman, adalah Bhagawan yang lengkap, adalah Krishna, Tuhan yang lengkap. Jadi pada tingkat yang demikian itu, dia sudah sampai pada Krishna, dan dia tidak 24 jam, dia tidak akan merasa pernah terpisah dari Sri Krishna. Dia sudah mencapai pada Krishna. Dan itulah tujuan kelahiran kita sebagai manusia. So,
when someone chants pure name, he gets Krishna prema. Mukhyapate jivapai Krishna prema dharma. That the chief result of chanting this holy name is to get Krishna prema, the love of Krishna. Because with that love, so that love Krishna becomes bound up. You get Krishna. That your life is successful. There will feel no deficit at all. No deficit at all. And your human birth is successful, you achieve the supreme perfection. That is supreme perfection of human birth. Otherwise, what the benefit of this human birth? Nah, pada tingkat pengucapan nama suci yang murni, seseorang akan mencapai pada Krishna. Ini adalah tingkat kesempurnaan yang bisa dicapai pada dalam kelahiran sebagai manusia. Inilah tujuan terakhir dari kehidupan kita. Itu untuk mencapai cinta kasih yang murni kepada Krishna. Karena cinta kasih kepada Krishna akan mengikat Sri Krishna. Jadi dengan ikatan pelayanan ataupun cinta bakti itu, kita akan memperoleh Krishna. Kita mengikat Krishna dengan bakti itu. Inilah yang disebut dengan kesuksesan yang penuh di dalam kehidupan sebagai manusia. Krishna says, Bhakti ahu eka grajya. Through bhakti, pure bhakti, I am to be approached. I am to be understood. I am to be guarded. No by no other means. No by other means. Dan Sri Krishna menyatakan, dengan bakti yang murni, kamu akan mendekati aku, kamu akan mengerti aku, dan aku akan mendekati kamu melalui cinta bakti yang murni. So this is the teaching of Krishna, this teaching of Srimad Mahaprabhu, and you are all devotees. Jiva Swarupa Krishna Nitya Das. It is a real identification of Jiva, is eternal servant of Krishna. So you should render loving service and Krishna. This is bhakti. If you cultivate this bhakti, pure bhakti, you get Krishna, then you get everything. All perfection, no inauspiciousness is there. But without bhakti, you may get anything, any opulence, like Brahma. Brahma's opulence, you may get. Still, it's all inauspicious. Bhakti jagad thake sab kusal mongol. Bhakti bina raja hoile o mongol. Shastra says, Mahajan says. If you have bhakti jog, pure bhakti, then all auspiciousness is there. No inauspiciousness. But without bhakti, if you become raja, king, emperor, all inauspicious. Selanjutnya dinyatakan bahwa kalau seseorang sukses di dalam mencapai cinta bakti yang murni kepada Krishna, dia sebenarnya sudah mencapai segala sukses di dalam hidupnya. Segala keberuntungan sudah ada di sana. Tetapi kalau seseorang tidak menjadi penyembah, tidak menyerahkan pelayanan ataupun tidak berbakti kepada Krishna, mungkin dia akan mencapai sukses material. Mungkin dia menjadi raja yang besar, menjadi raja seperti Brahma. Dia mempunyai segala keuntungan material. Tetapi segala ketidakberuntungan sebenarnya ada di sana. Karena tidak ada bakti. Inilah ajaran dari sastra. Inilah perintah dari semua sastra. Bahwa kita harus menyerahkan diri di dalam bakti kepada Krishna. So I hope so. You get bhakti and get all auspiciousness, make a life successful. Hare Krishna. Saya mengharap demikian. Simbolannya semuanya supaya menyerahkan diri di dalam bakti, melaksanakan bakti yang murni dan berbakti kepada Krishna sehingga segala keberuntungan, segala sukses berada di dalam hidup Anda semua ini. Berbaris. Nanti satu masuk. Nanti guru Maharaj akan mengasih saat. Nah, ambil besar langsung keluarnya. Bahkan di luarnya. Come in this line, go back. Ya, datang dari sini berbaris sebelah kiri tembok, semua di sebelah kiri tembok. Dan 500 tahun yang lalu, Sri
Krishna sendiri turun di sini sebagai Chaitanya, sebagai Bhakta, sebagai penyembah Sri Krishna. Dan beliau turun sebagai penyembah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana caranya kita menyerahkan diri di dalam bhakti kepada nama suci. Karena nama suci, maka mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, tidak berbeda dengan Sri Krishna. Ustute Samana Bhava Bhakta Vada Divago. Think of me. Substantially